Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rosdiana dengan NIM 2650015. Baik, pada kesempatan kali ini di sini saya akan menjelaskan tentang Project Cost Management. Tujuan pembelajaran yang pertama, memahami pentingnya manajemen biaya proyek, menjelaskan prinsip-prinsip manajemen biaya proyek dasar, konsep dan istilah, menggambarkan proses perencanaan manajemen biaya, mendiskusikan berbagai jenis perkiraan biaya dan metode untuk mempersiapkannya, memahami proses penentuan anggaran dan mempersiapkan perkiraan biaya untuk proyek teknologi informasi, memahami manfaat dan manajemen value dan manajemen portofolio proyek untuk membantu dalam pengendalian biaya, menggambarkan bagaimana software manajemen proyek dapat membantu manajemen proyek. Pentingnya manajemen biaya proyek. Proyek TI memiliki track record yang buruk untuk memenuhi tujuan anggaran. Study cost menemukan bahwa rata-rata kelebihan biaya yang harus dikeluarkan adalah antara 180% tahun 94 sampai dengan 96% tahun 2004. Biaya dan manajemen biaya proyek. Biaya adalah sumber daya yang dikorbankan untuk mencapai sasaran tertentu. Biaya biasanya diukur dalam suatu moneter seperti rupiah, dolar, dan lain-lain. Manajemen biasanya proyek mencakup proses yang dibutuhkan untuk memastikan bahwa proyek diselesaikan dengan biaya yang sudah disetujui. Proses manajemen biaya proyek. Planning cost management menentukan kebijakan, prosedur, dan dokumentasi yang akan digunakan untuk perencanaan, pelaksanaan, dan pengendalian biaya proyek. Estimating cost mengembangkan pendekatan atau perkiraan biaya yang dibutuhkan untuk menyelesaikan proyek. Determining the budget mengalokasikan estimasi biaya secara keseluruhan untuk item pekerjaan individual sebagai dasar pengukuran kinerja. Controlling cost mengendalikan perubahan anggaran proyek. Prinsip dasar manajemen biaya. Profit atau keuntungan, pendapatan dikurangi pengeluaran. Margin profit, siklus hidup biaya, pembiayaan, cash flow analysis. Biaya atau manfaat yang nyata adalah biaya atau manfaat yang dapat dengan mudah diukur organisasi dalam rupiah. Biaya atau manfaat yang tidak nyata adalah biaya atau manfaat sulit diukur dalam istilah moneter. Biaya langsung adalah biaya yang dapat secara langsung dihubungkan dengan proses menghasilkan produk atau layanan proyek. Biaya tak langsung adalah biaya yang tidak dapat secara langsung dihubungkan dengan produk atau layanan proyek tapi secara tak langsung berhubungan proyek yang tak berjalan. Estimasi biaya. Manajemen proyek harus menganggap serius estimasi biaya jika mereka ingin menyelesaikan proyek sesuai anggaran. Penting untuk dikenali jenis-jenis estimasi biaya, bagaimana menyiapkan estimasi biaya, dan masalah-masalah umum dalam perkiraan biaya TI. Rencana manajemen biaya. Rencana manajemen biaya adalah dokumentasi yang menggambarkan bagaimana organisasi akan mengelola ketidaksesuaian biaya pada proyek. Persentase yang besar dari total biaya proyek seringkali adalah biaya buruh, sehingga manajer proyek harus mengembangkan dan melacak perkiraan biaya buruh. Alat bantu dan teknik estimasi biaya. Perancangan biaya. Penganggaran biaya melibatkan pengalokasian estimasi biaya proyek terhadap butir pekerjaan proyek dari waktu ke waktu. PBS merupakan masukan yang diperlukan untuk proses penganggaran biaya karena mengandung butir-butir pekerjaan. Sasarannya adalah untuk menghasilkan cost baseline, anggaran per fase waktu yang digunakan manajemen proyek untuk mengukur dan memantau kinerja biaya. Contoh cost baseline. Pengendalian biaya proyek backup, memantau kinerja biaya, memastikan bahwa hanya perubahan proyek yang tepat yang dimasukkan dalam cost baseline yang direvisi. Our Value Management (EVM) adalah alat untuk mengukur kinerja proyek yang mengintegrasikan ruang lingkup, waktu, dan data biaya
Untuk menggunakan EVM harus dibuat terlebih dahulu baseline atau original plan plus forward change. Secara periodik, informasi aktual mengenai kinerja proyek harus dipengaruhi sehingga pemanfaat EVM dapat optimal. Rumus EVM Value. Contoh penyelesaian. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Apabila ada kesalahan atau kekurangan, mohon dimaafkan. Saya akhiri dengan ucapan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.